Lu pernah gak pas malam minggu nyender di kasur kosan, buka YouTube, terus nonton video tips nyari duit tambahan? Kalau lu pernah, berarti mungkin video ini cocok atau emang dibuat untuk lo. Dan gue juga pastinya. Hahaha. Isinya disuruh trading kripto, bikin agensi digital, atau jualan barang impor modal puluhan juta. Hahaha. Boro-boro modal jutaan buat nyari cuan sampingan, bos. Duit di rekening aja sisa Rp20.000. Itu pun gak bisa ditarik di ATM. Gak napas kita denger tips elit begitu. Nah, karena hemat doang gak bakal bikin kita kaya kalau gajinya segitu-segitu aja, hari ini si Darto mau bagi trik, yaitu cari side hustle atau kerja sampingan yang membumi buat kaum UMR. Gak pakai modal gede, gak pakai halu. Yuk kita bedah. Banyak anak kantor dan buruh pabrik tergiur ambil side hustle elit yang ternyata benar-benar menguras fisik mereka. Mereka nekat kerja rodi secara ekstrim sehabis pulang kantor tanpa memedulikan waktu istirahat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Alhasil, belum seminggu berjuang kejar restoran, mereka malah langsung tumbang dan berakhir lemes tiduran di kasur puskesmas terdekat. Bayangkan saja, bonus cuan dari kerja lembur semalaman cuma dapat 300.000. Tapi biaya berobatnya habis 1 juta. Kejadian apes begitu jelas bikin lo rugi bandar dan tekor parah. Karena pengeluaran medis jauh lebih besar. Modelan begini namanya, lo bukan lagi cari duit tambahan, melainkan cuma kerja bakti demi memperkaya dokter rumah sakit. Sebagai kaum buruh yang tiap hari udah kerja 9-5, lo harus tahu diri sama kapasitas badan. Cari kerja sampingan itu yang gak bikin otak lo meledak atau badan lo remuk. Kesehatan lo itu aset utama. Kalau lu sakit, kerjaan utama lu juga bakal ikutan melayang, cuy. Poin kedua, gunakan aset yang udah lu punya dengan modal 0 rupiah. Gak usah mikir modal jutaan buat sewa ruko atau buka coffee shop. Modal terbaik lo itu adalah HP yang lagi lo pegang sekarang buat nonton gua. Kuota internet lo jangan cuma dipakai buat nonton gosip atau ngeslot. Mulai belajar jadi affiliate marketing. Tugas lo cuma modal jeli, melihat barang murah yang fungsional. Terus copy paste linknya ke grup-grup WA, keluarga, atau grup FB bapak-bapak ronda. Atau nawarin jasa keahlian harian lo ke tetangga sekitar. Pinter akuntansi, tawarin jasa rapihin pembukuan warung kelontong sebelah. Punya motor, jadi ojek langganan antar jemput anak tetangga sekolah pas lo berangkat kerja. Manfaatin yang ada dulu, bos. Poin ketiga, manajemen waktu buruh. Cukup 2 jam saja. Banyak orang gagal fokus pas nyari cuan sampingan karena mereka pikir harus begadang sampai subuh. Jangan serakah, waktu lo itu terbatas. Aturan main dari Darto simple. Luangkan waktu konsisten 1-2 jam aja setelah pulang kerja. Misal dari jam 8 sampai jam 10 malam. Di waktu itu, matiin sosmed lo. Fokus total bangun keran duit, sampingan lo. Kunci dari side hustle itu bukan seberapa lama lo begadang, tapi seberapa konsisten lo ngerjainnya tiap hari. 2 jam sehari kalau lo disiplin selama 6 bulan, hasilnya bakal jauh lebih kelihatan daripada lo begadang gila-gilaan 2 hari, terus kapok karena masuk angin. Sini, gue ceritain kisah nyata teman tongkrongan gue, namanya si Joko. Dia ini pejuang UMR tulen yang ambisius banget pengen dapat duit cepet. Gara-gara keracunan video motivasi, dia nekat ambil 3 kerja sampingan sekaligus. Siang dia kerja pabrik, sorenya dia narik ojol sampai jam 10 malam, lanjut subuh ngetik artikel modal pinjem laptop temennya. Gila gak? Tidur cuma 2 jam sehari demi mengejar impian dibilang hustle culture. Baru dapat 2 minggu, pas lagi bonceng penumpang, si Joko mendadak pingsan di jalanan. Dibawa ke rumah sakit, dokter langsung vonis dia kena gejala tipus akut ditambah vertigo. Lemas gak tuh? Waduh, cok. Kenapa sih gak nonton video Finansial Rakyat ID? Kan di situ ada banyak tips finansial yang cocok untuk kalangan kita, cuy. Cuan sampingan belum seberapa, tabungan utama habis buat bayar kamar rawat inap, plus dapat bonus surat peringatan dari pabrik karena gak masuk kerja. Makanya, jangan sok kuat kayak si Joko, cuy. Poin keempat, aturan paling keramat.
Duit sampingan bukan buat jajan tambahan. Wah, Kebiasaan Kok orang kita bisa? begitu dapat bonus atau cuan tambahan 500.000, otaknya langsung mikir, asik, bisa ganti knalpot baru. Ya sama aja bohong. Tujuan lo cari side hustle itu buat memperbaiki struktur keuangan lo, bukan buat menaikkan gaya hidup lo. Begitu duit sampingan cair, takdirnya cuma ada 3. Masuk tabungan dana darurat, bayar utang, atau buat modal investasi. Kalau duit sampingan lo langsung lo beliin barang-barang konsumtif, seumur hidup lo bakal kejebak kerja rodi nyari duit tambahan tanpa pernah ngerasain hidup tenang. Pakai otak lo, duit sampingan itu peluru buat lo bebas dari jeratan tanggal tua. Poin kelima, maksimalkan akhir pekan daripada hari kerja. Kalau lo nggak sanggup mikir pas malam hari kerja karena udah diperas di pabrik, ya manfaatin hari Sabtu atau Minggu lo buat nyari cuan. Daripada akhir pekan lo abis cuma buat rebahan seharian atau nongkrong nggak jelas yang malah nguras dompet, korbankan waktu 4 jam aja di hari Sabtu buat fokus ngerjain proyek sampingan lo. Bukan berarti lo nggak boleh libur atau istirahat, bos. Tapi buat kita yang lahir bukan dari keluarga konglomerat, mengorbankan sedikit waktu main di masa muda, itu adalah harga mati kalau mau punya masa depan yang nggak megap-megap bayar utang. Cari duit tambahan itu emang capek, tapi jauh lebih capek kalau lo harus minjem duit ke pinjol pas anak lo butuh biaya sekolah. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Capek sekarang, biar tenang kemudian. Kalau lo ngerasa dapat pencerahan dari Darto hari ini, buruan klik tombol subscribe dan share ke temen lo yang malas kerja tapi pengen kaya. Sampai ketemu di obrolan finansial rakyat berikutnya. Salam pejuang rupiah, hidup rakyat, buruh tani, mahasiswa, rakyat miskin kuota.